Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Saya akan membacakan pada ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tema kita pada hari ini berjudul Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Dalam konteks ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius sebagai pemimpin yang baru, pemimpin yang muda, pemimpin yang sedang mengembalakan kawanan domba Allah yang ada di Efesus. Pemimpin yang sedang menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan, baik sebagai seorang muda di dalam kepemimpinannya, maupun juga menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan daripada ajaran-ajaran sesat yang menggerogoti akan ajaran sehat yang diperoleh dari pengajaran dari Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana seorang yang muda menghadapi tantangan-tantangan dalam pengembalaan yang begitu berat. Karena itu Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius ini, supaya Timotius tetap setia kepada panggilan dan memenuhi semua tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin Kristen pada abad yang pertama. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata demikian di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ini menggambarkan bahwa pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah satu pesan yang sangat-sangat serius, satu pesan yang sungguh-sungguh perlu diperhatikan, dihayati, dan juga perlu untuk melaksanakannya sesuai dengan panggilan yang telah dialami oleh Timotius. Ada waktu di mana Tuhan Yesus akan menghakimi orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Ada kesempatan untuk orang-orang di dalam kehidupannya sebelum masa penghakiman Tuhan Yesus. Ada waktu di mana orang-orang bisa mengkoreksi akan kehidupannya, apakah kehidupannya benar atau kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Ada waktu di mana orang-orang bisa lebih banyak lagi mendengarkan tentang Injil kebenaran, Injil yang disampaikan, karena Injil disampaikan adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, di mana semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena ini satu pesan yang sangat-sangat serius, satu pesan yang sungguh-sungguh perlu disimak secara baik oleh kita juga yang hidup pada zaman ini. Karena ada masa di mana pengadilan terakhir yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, seorang hakim yang adil, dan akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati tentang apa yang diperbuat selama masa hidupnya. Dan penghakiman itu akan memisahkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Karena selagi masih ada kesempatan sebelum masa penghakiman itu datang, saudara-saudaraku, pesan ini juga sebenarnya diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya sebagai umat Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita bisa tetap setia memberitakan Injil. Dikatakan ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berada dalam situasi yang mungkin sulit untuk menjangkau jiwa yang lebih banyak oleh karena situasi pandemi ini.
oleh karena situasi saudara tidak memiliki kebebasan, oleh karena keterbatasan, sehingga saudara tidak bisa menjangkau pulau-pulau, daerah-daerah untuk menyampaikan Injil supaya didengar oleh banyak orang. Tetapi itu tidak akan mengurangi semangat saudara untuk tetap taat kepada firman Allah yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Kita harus tetap memberitakan Injil. Kita harus tetap menyampaikan firman Allah, karena firman Allah adalah firman yang hidup. Beritakanlah firman Allah. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, mungkin ini berbicara tentang kesempatan yang baik untuk saudara dan saya, untuk bisa memberitakan Injil kepada banyak orang dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa menolong saudara menyampaikan Injil dengan mudah. Mungkin tetangga-tetangga saudara, mungkin orang-orang yang saudara kasihi, melalui perkembangan teknologi sekarang yang ada ini, lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat media-media yang lain, lewat Zoom dan lain-lain. Ada banyak sarana-sarana teknologi yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Walaupun dalam situasi pintu gereja masih tertutup karena situasi penyebaran virus corona yang terus semakin hari semakin meningkat. Pintu gereja bisa tertutup saudara, tetapi firman Tuhan harus tetap disampaikan. Firman Tuhan harus tetap disebarkan. Karena itu yang pertama yang saya ingin renungkan bersama-sama saudara-saudara dikasihi Tuhan, yaitu siapakah yang memberitakan firman Allah? Siapakah yang akan memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Saudara dan saya, sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kewajiban, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan firman Injil keselamatan kepada semua orang. Karena itu saudara, firman Allah berkata kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah doulos. Kita adalah hamba yang harus taat kepada Tuannya. Kita memiliki Tuhan adalah Tuhan Yesus yang telah membeli kita dengan darah yang mahal. Dan dia menjadi majikan kita. Dia menjadi Tuhan kita. Dan kita adalah hamba yang sepatutnya mengabdi secara total kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada hambanya. Saudara semua lihat diri bahwa saudara adalah seorang hamba yang harus taat, yang harus mengikuti semua perintah-perintah daripada majikan atau Tuhan saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita adalah hamba, maka marilah kita pikirkan baik-baik bahwa kita sebagai hamba Yesus Kristus, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu untuk menyampaikan perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita memberitahukan kepada orang lain. Beritanya apa saudara-saudara dikasih Tuhan? Berita adalah Injil. Injil Yesus Kristus harus disampaikan kepada semua orang. Selain kita adalah hamba, kita adalah pekerja di ladang Tuhan. Seorang pekerja yang harus setia, seorang pekerja yang tidak malas, seorang pekerja yang harus bekerja keras. Kita harus makan, dan untuk itu kita harus bekerja untuk bisa dapat makan. Harus bekerja dengan semua energi yang kita punyai. Demikian juga saudara-saudara, sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan, apalagi ladang sudah menguning, kita harus ambil bagian di dalam ladang yang sudah menguning ini. Kita harus menjadi aktif, terlibat dalam talenta dan karunia yang kita punyai, yang dititipkan Tuhan kepada kita, dan terlibat di dalam ladang Tuhan yang sudah menguning ini. Kita adalah pekerja yang tidak merasa lelah sebenarnya, karena kita pekerja yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membayar semua upah daripada pekerjaan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu mengupgrade diri kita.
Kita perlu untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk bisa dapat melayani Tuhan dengan baik. Kita bisa melayani Tuhan dengan baik kalau kita bisa membaca firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan. Kita rajin untuk membaca baik di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian, Keluaran, dan lain-lain. Dan juga harus rajin membaca kitab-kitab dalam perjanjian baru, dari Matius sampai kepada Wahyu, supaya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Karena kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Pekerja-pekerja Tuhan adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kita bisa menemukan suara Tuhan, kata-kata Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Karena itu sebagai pekerja-pekerja kita, saudara, di ladang yang sudah menguning ini, yang syarat yang terutama penting untuk kita lakukan, itu rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita pelajari dalam firman Allah, kita renungkan lebih dalam, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya firman Tuhan yang kita baca itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi firman Tuhan kita renungkan, kita menggali rema di dalamnya, kita menggali pengalaman-pengalaman iman dari firman Allah yang kita baca. Dan itu kita lakukan, kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan firman Allah, kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Saudara, kita adalah hamba, kita adalah pekerja Tuhan. Dan pekerja Tuhan ini harus lebih bergiat, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena upah kita adalah upah yang besar yang akan kita nikmati kelak di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga perlu berpikir tentang waktu pemberitaan Injil. Dikatakan di sini ada tantangan-tantangan bagi kita di dalam kita menyampaikan Injil. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara, ini tantangan kita sebagai hamba Tuhan. Tantangan kita sebagai pekerja di ladang Tuhan. Waktu-waktu seperti ini mungkin juga merupakan representatif daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada zaman abad pertama. Karena akan ada waktunya di mana orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Orang tidak suka akan ajaran-ajaran yang sehat. Orang lebih suka untuk menerima dan ajaran-ajaran yang bisa memuaskan akan keinginan telinganya. Mereka lebih suka mencari guru-guru menurut keinginan dan hasrat daripada mereka. Mereka tidak suka terhadap ajaran-ajaran yang diberikan untuk mengoreksi kehidupan rohani mereka yang salah. Mereka tidak suka untuk berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan dosa, hal-hal dengan penderitaan karena Yesus Kristus. Hal-hal yang berkaitan dengan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun profesi kita, apapun talenta kita. Tapi orang lebih senang mendengarkan firman Tuhan yang memuaskan kuping. Dan mencari orang-orang yang disebut guru-guru yang bisa menyampaikan kebenaran yang memuaskan akan telinga daripada mereka. Mereka memfilter kebenaran dan mencari orang-orang yang memberikan kebenaran itu hanya untuk memuaskan akan pendengarannya saja. Jadi firman yang mereka terima adalah firman yang bisa memuaskan hasrat keinginan daging. Kalau hal-hal yang menegur, hal-hal yang mengoreksi kehidupannya, keadaan ini mereka tidak suka, saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin beberapa di antara saudara telah menyampaikan Injil. Mungkin beberapa saudara adalah hamba Tuhan yang mengalami kesulitan yang begitu berat. Saudara pergi menyampaikan Injil. Saudara menolong orang lain supaya orang lain boleh mengubah kehidupan yang lama dan menjadi hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mungkin saudara ditolak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siap sedia dalam situasi apapun.
saudara tetap memberitakan Injil. Walau saudara ditolak untuk saudara memberitakan Injil, saudara harus terus memberitakan Injil. Memenuhi akan panggilan pelayanan saudara. Hasil daripada pelayanan saudara bukan ditentukan oleh saudara. Saudara hanya siap sedia untuk memberitakan Injil. Tetapi hasil itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang membuahkan hasil pelayanan saudara. Saudara hanya menabur benih firman Tuhan. Saudara menabur dengan kasih kepada orang-orang supaya orang-orang bisa mendengarkan Injil dengan baik. Dan Roh Kudus akan menolong taburan-taburan firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan yang telah saudara sampaikan. Dan Roh Kudus akan menolong setiap benih-benih firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan pada satu hari kelak, orang yang mendengarkan Injil bisa berubah. Karena itu saudara-saudara, jangan lelah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lelah melayani Tuhan. Saudara menjadi pekerja yang giat, pekerja yang setia, saudaraku. Karena saudara adalah hamba daripada Tuhan Yesus. Saudara adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, orang-orang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang kita dengar sekarang ini. Orang lebih senang mendengarkan pengetahuan Alkitab. Orang lebih senang membuka pendengaran-pendengaran untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Alkitab berupa pengetahuan-pengetahuan. Dan pengetahuan-pengetahuan Alkitab yang baik yang mereka terima itu hanya sekedar masuk ke dalam otak mereka. Dan mereka senang memuaskan otak mereka. Tapi mereka tidak menerima kebenaran-kebenaran yang mereka dengar itu untuk masuk di dalam hati mereka dan mengubah akan hati mereka. Hati mereka masih keras. Hati mereka menolak firman Tuhan. Dan mereka mau hanya memuaskan otaknya saja. Senang dengan pengetahuan-pengetahuan Alkitab. Senang dengan pengetahuan-pengetahuan yang banyak di dalam Alkitab. Dan mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Dan kemudian mencari guru-guru untuk memberikan jawaban-jawaban. Untuk menjawab tentang kesalahan-kesalahan yang ada di Alkitab, saudara-saudaraku. Dan kita hanya menerima itu hanya sekedar untuk pengetahuan Alkitab. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita menerima kebenaran firman Allah dengan akal kita. Tapi biarlah kita menerima dengan akal sehat. Tapi biar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Firman Tuhan itu mengubah hati kita yang keras, hati kita yang menolak Tuhan Yesus. Kita minta supaya firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan bagi otak kita, tapi masuk di dalam hati kita. Firman Tuhan mengubah hati kita. Firman Tuhan menjadi bagian yang paling penting untuk makanan roh kita dan jiwa kita dan tubuh kita, saudara-saudaraku. Karena itu saudara-saudara, banyak orang yang sedang mencakapkan firman Tuhan, mempercakapkan kebenaran, mencari-cari kesalahan-kesalahan Alkitab dan mendiskusikan. Tapi baiklah saudara-saudara, saudara juga boleh membuka hati untuk menerima firman Allah yang saudara dengar dengan akal saudara. Dan bila firman Allah yang saudara terima itu, saudara masuk dalam hati saudara. Supaya roh saudara di dalam diri saudara itu dikenyangkan oleh firman Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktu yang sangat berat bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita tidak melihat kepada betapa beratnya situasi ini. Tapi ini situasi yang ada. Dan kita bisa melihat situasi ini sebagai kairos. Di mana kesempatan, ini waktu yang paling indah. Di mana iblis bekerja untuk orang-orang lebih menyukai pengetahuan Alkitab. Dan ada di antara saudara yang akan dipakai Tuhan untuk mengubah orang-orang yang hanya mencari pengetahuan Alkitab. Dan saudara adalah orang yang bersedia untuk menyampaikan, untuk memberitakan firman Allah, untuk merubah hati yang keras, untuk merubah cara pandang yang salah. Karena itu saudara, penting sekali untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus supaya saudara bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani, dengan penuh kuasa, dengan penuh hikmat. Karena firman Tuhan bukan untuk pendengaran otak kita, untuk kita mendengarkan, untuk memuaskan otak kita saja. Dan firman Allah adalah mengubah. Firman Allah, kekuatan Allah yang bisa mengubah kita. Kalau kita hidup dalam firman Allah, kita taat pada firman Allah, maka kita akan memiliki kekuatan daripada firman Allah mengubah hidup kita. Dan kita bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
bukan hanya pengetahuan Alkitab di dalam akal kita yang begitu cerdas dan begitu pandai, tetapi hati kita ini penuh dengan kecerdasan firman Allah dan bisa mengubah kita. Firman Allah adalah firman yang mengubah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu saudara, Paulus menasihatkan kepada Timotius, walaupun Timotius menghadapi serangan-serangan dari aliran ajaran gnostik pada waktu itu, di mana orang-orang diperhadapkan dengan percampuran antara filsafat Yunani, Helenistik, dan juga ajaran Yudaisme, ajaran-ajaran dari tradisi-tradisi dari Musa yang ada pada orang-orang ahli-ahli Taurat, dan juga bercampur dengan kekristenan yang baru saja mereka dapat melalui ajaran daripada Injil. Mereka bingung sekali dalam ajaran-ajaran begitu luar biasa beredar pada abad yang pertama, di mana filsafat Yunani begitu kuat dan orang senang belajar filsafat Yunani, dan juga orang senang belajar tentang Yudaisme, ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran dari orang Yahudi, di mana ahli-ahli Taurat mengajarkan secara sistematis yang baik. Dan juga ada ajaran yang begitu hidup setelah Yesus naik ke surga, di mana murid-murid memberitakan Injil yang hidup dan mengubahkan. Dan gereja Tuhan pada abad pertama mengalami dilematis. Ada percampuran antara Yudaisme, Helenistik, dan juga kekristenan. Dan manusia ingin mencari dengan akal untuk menemukan Allah. Dan mereka mau pengetahuan yang tertinggi. Dan apa disebut dengan gnostik itu. Dan manusia selalu mau mencari hal-hal yang bersifat akal di sini, saudara. Dan kita juga dalam sejarah kita melihat bagaimana firman Allah itu berkembang dengan luar biasa. Orang mencari, menyelidiki firman Allah dengan akal yang sehat, dan mereka menemukan tafsiran-tafsiran yang begitu baik. Tapi ada juga dalam sejarah kita melihat bahwa ada pandangan pun yang menolak Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Alkitab hanya berisikan firman Allah, dan tidak semua firman Allah. Alkitab itu firman Allah. Saudara, manusia begitu pandai dengan pikiran-pikiran dan merumuskan banyak doktrin-doktrin dan teologi-teologi yang lain. Tapi saya meminta kepada saudara, mari saudara membuka hati, dan saudara bisa menerima firman Allah dan belajar firman Allah secara alkitabiah, dan minta banyak Roh Kudus untuk menolong, menuntun saudara untuk mencari firman Allah. Memang teologi sangat baik, kita harus belajar teologi untuk menemukan kebenaran yang baik. Tapi kita juga yang teologi adalah satu pendekatan ilmu untuk mengetahui siapakah Allah. Tapi saudara-saudara, maksud saya di sini adalah saudara mencari firman Allah dengan akal, tapi juga saudara mencari Allah dengan roh, dan juga dengan hati yang terbuka, dengan kehausan dan kelaparan akan firman Allah. Baca firman Allah lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak baca Alkitab. Hanya jangan saja saudara hanya menerima kutipan-kutipan dari doktrin-doktrin yang membentuk kerangka berpikir saudara bahwa doktrin itu adalah firman Allah menurut perspektif dari beberapa kelompok saudara. Saya mau saudara baca Alkitab, saudara baca Alkitab, dan saudara boleh menguji semua doktrin-doktrin berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang saudara pelajari. Saudara-saudara, biarlah kita bisa menerima kebenaran yang sehat. Kita juga bisa menyampaikan kebenaran yang sehat. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk terus mencari Dia, menemukan Dia, dan saudara bisa menemukan lihat firman Allah, dan kehausan dan kelaparan akan firman Allah. Hubungan pribadi saudara dan Tuhan itu benar sekali. Itu harus terjadi dalam kehidupan saudara. Paulus menasihati kepada Timotius, pemimpin yang muda ini, pada ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, sebagai orang yang muda, mungkin Timotius mau juga belajar seperti Paulus belajar filsafat. Belajar ilmu-ilmu yang meningkatkan kecerdasan pikiran. Belajar tentang hal-hal tradisi-tradisi Musa. Karena latar belakang daripada Paulus ada seorang yang terdidik, seorang yang cerdas, baik belajar tentang Taurat, belajar tentang filsafat, dan juga sangat cerdas sekali. Dan ada kesempatan juga untuk seorang murid Timotius ini supaya mau identikkan diri sama seperti Paulus.
Tetapi Paulus sangat tahu bahwa apa yang terpenting bagi seorang hamba Tuhan muda ini, yaitu dia harus memenuhi panggilan pelayanan. Belajar juga baik, harus belajar lebih banyak lagi. Tetapi yang terpenting adalah penuhi panggilan pelayanan. Karena itu harus kuasai diri dengan baik dalam segala hal. Kuasai diri supaya tidak terprovokasi oleh ajaran-ajaran logika yang menyesatkan. Kuasai diri terhadap ajaran-ajaran di sekitar kita yang bisa meruntuhkan iman kita. Kita harus kuasai diri. Kita harus waspada sungguh-sungguh. Kita bisa waspada terhadap ajaran-ajaran baik dan ajaran yang benar kalau kita tetap punya connect dengan sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberi hikmat kepada kita untuk kita bisa melihat kebenaran-kebenaran, mana kebenaran yang mutlak, mana kebenaran sesungguhnya, dan mana kebenaran-kebenaran yang semu. Karena itu kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Banyak hamba Tuhan lupa untuk mengalami masalah penderitaan. Kita tidak mau menderita, saudara. Paulus telah membuktikan bahwa dia banyak sekali menderita. Dan nasihati kepada Timotius, kalaupun Timotius menderita karena Injil, sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Jangan keluar daripada penderitaan, tapi menikmati penderitaan, karena penderitaan itu membentuk iman daripada Timotius menjadi iman yang lebih kuat lagi. Supaya dengan penderitaan Timotius menyadari bahwa dia harus banyak bersandar kepada Tuhan, yang dimana Tuhan bisa memberikan kekuatan dia untuk bisa menghadapi banyak penderitaan dan kesulitan. Karena itu dinasihati kepada Timotius supaya Timotius juga sabar menderita. Lakukanlah pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Paulus memberikan pesan kepada Timotius supaya Timotius juga bisa sabar dalam penderitaan. Supaya Timotius juga bisa lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanannya. Tujuan daripada pemberitaan Injil adalah menyampaikan kabar baik, supaya banyak orang bisa memperoleh kabar baik ini dan diselamatkan, diampuni dosanya, dan bisa memiliki hidup yang kekal. Tetapi sebelum orang lain mendengarkan Injil yang penuh bahagia itu, ada penderitaan, ada banyak kesulitan, ada penguasaan diri yang mungkin lemah. Tapi ingatlah, harus menunaikan tugas pelayananmu. Harus sampai pada akhir. Harus penuh dengan tanggung jawab. Karena Paulus pun sudah memberikan bukti yang jelas. Dan Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan pada saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Timotius sebagai pemimpin yang masih muda. Dia mungkin sulit menguasai diri dan sulit sekali menghadapi ajaran-ajaran yang begitu banyak di sekitar dia. Apalagi dia seorang muda. Tetapi dia tahu bahwa Paulus menjadi bukti yang nyata, di mana Paulus memenuhi panggilan pelayanannya. Dan sudah banyak mencucurkan air mata, banyak penderitaan, banyak mencucurkan darah. Dia setia dalam penderitaan. Dia tak fokus kepada pemberitaan Injil. Dia fokus terhadap pemberitaan Injil. Dia juga bisa menjadi orang yang sangat kaya oleh karena kecerdasan dia. Tapi dia tidak fokus terhadap kecerdasan dia untuk mencari keuntungan dan kekayaan. Tetapi semua talenta yang dimiliki, semuanya fokus untuk pemberitaan Injil. Fokus untuk orang-orang, supaya orang-orang bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Ini sesuatu yang menggairahkan kita, saudara-saudaraku. Yaitu kita pun dalam kehidupan kita fokus untuk pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil akan membawa orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Supaya mereka bisa hidup bersama-sama dengan saudara dan saya kelak di surga. Karena itu saudara-saudara, kuasailah diri saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Dan Paulus telah membuktikan mengenai dirinya, darahnya sudah mulai banyak tercurahkan. Itu sebagai persembahan dan saat kematiannya sudah dekat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Inilah waktu bagi kita, saudara-saudaraku. Ini waktu bagi kita, siapapun saudara. Betapa cerdasnya saudara secara ilmu pengetahuan. Betapa cerdasnya saudara sebagai seorang teolog. Betapa cerdas saudara sebagai orang yang saleh. Saya mau berkata pada saudara, saudara harus mempersiapkan diri secara baik
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Minta kuasa daripada Tuhan. Supaya saudara menerima ajaran yang benar. Ajaran yang sesungguhnya saudara peroleh daripada Tuhan berdasarkan firman Allah ini. Dan saudara juga perlu untuk memberitakan firman Allah itu kepada semua orang. Karena semua orang membutuhkan firman Allah yang hidup ini. Karena firman Allah yang memberikan jaminan pasti akan satu kelepasan daripada dosa. Dan dalam Alkitab ini juga menjamin bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Itu berita yang baik yang perlu kita sampaikan kepada semua orang. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah ladang sudah menguning. Inilah kairos bagi kita. Dimanapun saudara berada, saudara harus menyampaikan berita yang baik ini. Menyampaikan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang saudara kasih, supaya orang-orang yang saudara kasih ini juga bisa melihat bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tunaikanlah tugas pelayanan saudara-saudara. Baik atau tidak baik waktunya, saudara terus menyampaikan firman Allah, menyampaikan Injil, dan kuasai diri dalam setiap situasi apapun. Tetap berpegang pada firman Allah, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap mendengarkan suara dari Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus terus memimpin kita untuk tetap menjadi pekerja-pekerja yang setia, sebagai seorang hamba yang taat sampai pada akhirnya kepada majikan, kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menghibur, menguatkan saudara, dan tetap menunaikan tugas pelayanan saudara sesuai dengan panggilan dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.